Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya, Achelos Joker, yang akan mengulas beberapa saham yang sudah menarik dan sudah bisa kita pantau untuk akumulasi cicil akibat dari penurunan IHSG yang cukup dalam. Penurunan Jumat kemarin itu sampai 1,67%. Hati-hati ketika penurunan IHSG ini, kita bukan jumawa, kita bukan apa-apa, tetapi alasan taking profit itu sudah menjadi alasan yang baik untuk kita siapkan cash. Kemungkinan besar penurunan lanjutan IHSG minggu depan bisa saja terjadi. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti terus ulasan saham menarik saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa mengikuti di grup Lini Masa Stockbit dan di grup Telegram saya yang ada di deskripsi video ini. Saya ingatkan juga untuk teman-teman supaya bisa menonton video ulasan ini secara lengkap dan video ulasan sebelum-sebelumnya juga secara lengkap, supaya informasi yang saya berikan kepada teman-teman Sobat Joker itu tidak sepenggal-sepenggal teman-teman terima. Baik, langsung saja kita akan membahas saham pertama. Yang pertama ada saham KF, di mana saham KF ini merupakan saham emiten kesehatan yang memiliki dampak bagus dan performanya menaik ketika semasa corona ini. Sejauh ini saham KF ini memiliki pola bertahan di area demand yang cukup kuat. Kenapa demand cukup kuat? Karena sudah dicoba beberapa kali dan ini membentuk base. Dari tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus dia membentuk base. Kemudian dia mantul lagi pada tanggal 24 September sampai 25 September dan sudah diuji membentuk base juga pada akhir bulan Mei, dan sekarang menyentuh di area demand-nya lagi. Maka bisa kita konfirmasi ini merupakan area demand terkuat. Fungsi demand terkuat merupakan ya sebagai bentuk pijakan yang kuat juga terkait saham yang sedang pada masa fase downtrend. Namun sepertinya kemarin sempat ada pola double bottom yang juga bisa kita tandakan sebagai arah performa bullish trend pada saham KF. Kenapa performa bullish trend? Karena sudah break trend line bearish-nya cukup lama ini, dari tanggal 17 Februari sampai 31 Mei. Hampir 5 bulan juga penurunan saham KF dan membentuk pola double bottom. Dan breaknya itu di 2590. Namun di sini ada false break, sudah dicoba beberapa kali dan tidak bertahan karena volume juga kecil-kecil pada pembentukan pola ini. Dulu juga sempat dicoba ingin break dengan volume kuat, namun terjadi langsung distribusi cukup banyak. Saya pikir akibat dari dampak ini, adanya beberapa bandar ataupun retail yang nyangkut di sini dan melakukan average down di sini. Dan ketika naiknya lumayan 11%, di situ mereka menjadi ajang jualan. Boleh dipantau saham KF ini ketika di area kuning. Apakah kemungkinan ada terjadi pantulan? Mungkin saja. Tetapi di sini ada gap kecil yang menjadi hutang yang kita bisa pantau di 1780 sampai 1720. Ingat, yang seperti saya ingatkan kepada teman-teman Sobat Joker, hutang adalah hutang, jadi harus dibayar. Nah, apakah ada kecenderungan ke sini? Mungkin saja di area 1780 sampai 1720. Ini merupakan area gap. Jika ingin melompat lebih kuat, ya seharusnya menutup area gap dulu untuk memastikan tidak ada lagi hutang dari saham KF. Jika kita berpikir dia akan turun, maka potensi penurunannya bisa sampai 26 sampai 27%. Baik,
Itu saja untuk saham KF. Selanjutnya ada saham Sido. Ini merupakan saham-saham sektor konsumer yang saya bahas. Sido bagaimana performanya? Sido di sini sudah membentuk pola symmetrical ascending triangle menurut saya, kan dia mantul di sini dan dia buat pola lagi di sini, sini, di sini, aturannya ke sini. Tapi kenapa ke situ? Karena volume untuk bertahan selama area support trendline ini tidak sekuat dengan fase akumulasi sebelumnya. Kemungkinan besar akan dibawa dulu ke area demand kecil ini di area 745 sampai 715. Bisa kita perhatikan untuk saham Sido. Tapi jika beneran menembus area 720 sampai 715, maaf, area demand kecilnya, dan tidak ada pantulan besar, kemungkinan besar akan lanjut ke support berikutnya di 670 sampai 660. Karena di sini ada beberapa kali retest resisten yang kita bisa ambil kesimpulan ini menjadi area resisten become support. Di mana area resisten become support ini merupakan support terkuat. Resisten become support. Jadi bisa diperhatikan juga untuk area serok di 670 sampai 660, serok akumulasi untuk sobat joker. Karena dimana saham Sido ini merupakan saham yang memiliki fundamental bagus juga, sering bagi dividen tiap tahunnya. Ya wajar saja sektor consumer ini masih turun. Kenapa? Karena tidak adanya minat atau tidak adanya juga pembelian secara masif pada produk-produk Sido. Terkait Sido juga produksi jamu-jamu bagus, tapi tingkat peminatnya saat ini masih rendah karena masih banyaknya masyarakat saving untuk pembelian makanan-makanan sehari-hari ya, untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada dari sektor consumer juga, itu air minum Cleo yang juga bisa diperhatikan. Cleo sekarang berada pada area demand-nya di 424 sampai 414. Karena ini ada membentuk base kali. Di sini juga ada base 2 kali dan sekarang berada menuju area base-nya. Jika kita lihat, dia hampir menyentuh area kuningnya dan ditarik lagi ke atas. Low-nya di 436 dan low-nya di 428, tutupnya di 436. Secara osilator kita lihat bagaimana secara MACD dan RSI masih fase distribusi, masih ada cenderung pelemahan lanjut, bukan tidak mungkin akan menuju di 424 sampai 414. Jika teman-teman tertarik pada saham air minum ini, saham Cleo ini bisa akumulasi di 424 sampai 414. Akumulasi udah bisa dimulai ya, akumulasi. Jadi kita bisa perhatikan saham Cleo ini di minggu depan untuk akumulasi. Selanjutnya ICBP, saham Indomie yang punya Indofood Group Salim kalau nggak salah. Jadi ICBP ini sudah break channelnya sekali dan ditarik ke atas di mid channel keduanya, kemudian naik lagi dan sekarang masih di fase turun. Dan sekarang sudah menyentuh di area support terkuatnya, di retest beberapa kali di sini. Apakah mungkin terjadi ada area pantulan? Mungkin saja karena masih 50-50. Tetapi jika lihat volume penjualan
pada hari Jumat, bukan tidak mungkin fase akumulasi di atas ini sudah pada jualan, dan kemungkinan besar area pantulan juga masih 50-50. Kita lihat bagaimana pergerakan untuk saham ICBP. Jika melihat area pantulannya, bukan tidak mungkin akan menyentuh area support channelnya itu di 7475. Di area 7475 sampai 7550. Kita perhatikan area ini sebagai area pantulan untuk saham ICBP jika terjadi pantulan ya. Saya mengulas saham-saham sektor consumer ini karena melengkapi juga playlist di YouTube channel Achilles Joker, dan juga melihat potensi saham consumer yang sudah bisa kita akumulasi serok pelan-pelan. Karena saya ingatkan lagi, sektor defensif adalah sektor finance dan sektor consumer, di mana market cap-nya itu lebih dari 100 triliun setahu saya. Jadi saham-saham seperti ini udah bisa kita lihat untuk hold beberapa tahun jika teman-teman basicnya di fundamentalis. Karena basic saham fundamentalis itu pastinya bergerak pada sektor finance dan sektor consumer. Oke, setelah ICBP ada INDF. INDF sekarang berada pada area kuning yang merupakan area demand, dan saya memiliki rekomendasi secara optimal itu di 5775. Sekarang penurunannya di 5975 dan pas menutup di 5975. Saya melakukan perhitungan area koreksi sesuai Fibonacci dan sesuai di 5975. Jika jebol akan lanjut di 5775 sebagai area serok akumulasi kita. Baik, ini merupakan saham sektor consumer, ada KF, Sido, Cleo, ICBP, dan INDF. Beberapa saham sektor consumer yang sudah bisa kita lirik karena berada di posisi support terkuatnya. Jika teman-teman tertarik terus dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa mengikuti di lini masa Stockbit dan grup Telegram saya yang linknya sudah ada di video deskripsi. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.